Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mario Haji Prasetyawan dari angkatan 2019. Nomor NIM saya 1931 Di sini saya akan merecord discussion kali ini untuk memenuhi tugas UAS PDO di semester 6 yang kebetulan saya punya 2 audiens di sini. Sebelum kita perkenalkan audiens kita, saya mau menyampaikan judul atau tema kita sebelum pembahasan hari ini adalah stress management di industri kreatif. Di sini saya udah memiliki 2 audiens yang berkecimpung tidak jauh dari dunia industri kreatif, mulai dari yang basic sampai yang benar-benar expand gitu. Saya kenalkan dulu audiens pertama saya, silakan memperkenalkan dirinya. Ya, halo, nama saya Gloria, domisili saya di Tangerang. Sekarang kesibukan saya sebagai content creator atau juga live streamer di platformnya YouTube. Saya berkuliah di fashion design dan saya juga ada pengalaman kerja di sebuah manajemen talent yaitu TeleTV dan juga sempat bekerja di bisnis keluarga yang kebetulan adalah F&B, namanya adalah Student Cafe. Oke, jadi Kak Sela ini berkecimpung lumayan banyak nih, selain industri kreatif juga industri F&B ternyata. Oke, selanjutnya kita perkenalkan, waktu pertama persilakan untuk audiens kedua kita, silakan. Oke, baik, saya David. Saya berdomisili di Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dan saya berkecimpung di dunia industri kreatif as a public speaker, baik itu di bidang dari broadcasting, dari penyiar radio, caster, host, MC, dan lain. Oke, Bang David ini jadi bisa dibilang lumayan expert nih. Kira-kira udah berapa tahun nih pengalaman Bang David berkecimpung di bidang kreatif nih? Kurang lebih saya di industri kreatif udah sekitar 3 tahun lebih, Lumayan hampir 4 lama ya. tahun. Oke, jadi itu adalah kedua audiens kita. Sebelum kita bahas, jadi kita udah perkenalkan mereka. Mereka adalah orang-orang yang udah berkecimpung gitu kan, sebelum COVID sampai setelah COVID. Jadi bakal banyak pembahasan tentang stres yang bisa kita ulik dan juga gimana cara menanganinya atau bagaimana manajemen stres dengan benar gitu kan. Jadi di sini sebelum kita mulai ke discussion nih ya. Jadi saya akan sampaikan dulu kepada audiens saya, kepada Kak Selo dan juga Bang David. Jadi di sini kita akan fokus membahas dua hal nih. Yang pertama adalah penyebab stres. Yang kedua itu adalah intinya ya, manajemen stres itu sendiri. Mungkin itu bisa kita pecah lagi untuk kita bahas lebih lanjut lagi nih. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya nih. Sekarang kan kita udah nggak asing ya dengan kata stres nih ya. Apalagi sekarang kayak industri-industri kreatif, industri manajemen atau agen-agensi udah banyak nih yang, dan juga mungkin bisa kita lihat nih kayak industri seperti sosial media, seperti penyiaran tuh sudah meningkat pesat dari tahun-tahun sebelumnya nih. Mungkin yang kita sering dengar kayak bahasa stres yang kerennya adalah anxiety, atau kadang-kadang kita bisa dengar kayak overthinking gitu kan, itu bahasa kerennya gitu. Jadi menurut Bang David sama Kaselo nih, stres itu apa sih? Kalau menurut aku, stres itu tekanan yang terjadi ke diri kita karena ekspektasi kita tuh nggak sesuai dengan realitanya. Oke, kadang menurut Kaselo itu ekspektasi yang berlebihan tuh juga bisa merusak atau menambahkan pressure ke mental gitu ya. Iya. Selanjutnya untuk Bang David nih, kira-kira pendapatnya gimana nih? Oke, mungkin dari saya stres itu adalah salah satu bentuk ketegangan baik itu dalam hal secara fisik maupun mental. Fisik dan mental, kayak gimana tuh hal simpelnya ya? Mungkin dari stres kita bisa, dampak dari stres itu sendiri bisa secara fisik, mungkin kita bisa yang lagi viral sekarang, mungkin lagi ada cutting, mungkin misal dari mental kita terjadi anxiety and insecure, mungkin yang misal dari mental, mungkin seperti itu kalau dari fisik maupun mental. Oke, berarti kayak tekanan-tekanan yang mulai dari yang biasa sampai yang benar-benar mempengaruhi gitu ya? Ya. Oke. Bicara soal stres yang kita bahas nih, mulai dari kayak stres itu adalah tekanan, stres itu adalah kondisi di mana kita nggak convert pada suatu hal gitu kan. Menurut kalian kan udah lumayan berkecimpung, ada yang mulai mungkin dari setahun, 2 tahun, 3 tahun nih di dunia kreatif nih, ya kan? Mungkin apa sih, atau kalian pernah nggak sih ngalamin stres itu sendiri, dan menurut kalian stres itu kalau di level ini ya, dari yang biasa, kalian pernah ngalamin yang paling simpel itu dari berapa skala 1 sampai 10 ya,
sama yang paling ekstrim nih, yang paling akut nih bisa dibilang. Itu dari skala berapa sampai berapa nih? Kalau untuk F&B mungkin balik lagi ya, sebenarnya hal-hal yang terjadi di pekerjaan tuh nggak stres, cuma karena ketemu dengan human resource yang pemikirannya bermacam-macam. Kayak kita nggak tahu nih apakah cara kita nge-handle tuh udah bener atau belum. Apakah cara kita manage karyawan nih tersampaikan nggak sih yang kita bener-bener ingin sampaikan, apa mungkin ada salah paham dan lain-lain. Mungkin jatuhnya balik lagi sih ke human resource-nya yang mostly bikin jadi stres. Menurut kalian nih, stres tuh suatu kondisi negatif, positif, atau bahkan peralihan dari negatif bisa jadi positif nih? Oh, stres negatif. Kalau menurut aku sendiri, karena stres itu kan balik lagi karena ekspektasi kita mungkin beda sama realitanya kan. Nah itu bisa bikin jadi negatif kalau kita emang nggak mau nerima kalau kenyataannya, oh emang beda. Jadi secara nggak langsung mungkin disebut denial ya. Kita denial sama apa yang emang mungkin kita nggak bisa, kapabilitas kita tuh nggak segitu. Atau nggak hasilnya emang nggak segitu aslinya. Jadi itu hal yang negatif. Menurut aku sih itu negatif pastinya. Karena ya kita yang nggak bisa nerima. Oke, kira-kira dampaknya apa sih? Kayak misal seperti kita ada dalam kondisi stres, mungkin dikategorikan negatif nih. Dampak dari stres yang negatif kayak apa sih? Kalau menurut aku sendiri berdasarkan pengalaman aku, stres yang negatif itu ngebuat aku jadi performanya turun. Kayak contohnya karena kurang tidur, atau nggak mungkin kebiasaannya jadi berantakan, jadwalnya berantakan. Terus cara nanggepin orang jadi mudah lelah, jadi mungkin lebih emosi, lebih gampang marah, lebih gampang sedih. Jadi nggak benar-benar kita lagi di kondisi yang fit. Nah itu bikin jadi negatif dan mempengaruhi kita banget. Misal ditanya untuk stres tersebut dari positif negatif atau mungkin dari negatif menuju ke positif, itu tergantung bagaimana cara kita mengendalikan stres tersebut, bagaimana cara kita nge-handle proses stres tersebut. Karena tadi sudah dimention juga sama Cello atau Gloria, di mana stres tersebut terjadi karena ekspektasi kita yang tidak berbanding lurus dengan realita yang sedang kita jalani, dan bagaimana cara kita agar tidak denial terhadap ekspektasi tersebut. Dan mungkin untuk yang dampak negatifnya, mungkin kita dari internal kita, mungkin kita cutting kayak yang mungkin sekarang lagi viral, atau mungkin kita bisa bunuh diri mungkin yang sampai ekstrim sekali. Atau mungkin untuk positifnya mungkin kita bisa mencari jalan keluar sendiri, atau kita mungkin bisa mengembangkan diri kita ke hal yang lebih positif di lain hal, atau mungkin di lain kemampuan kita. Dan dari stres negatif ke positif sendiri, kita bisa yang tadi sudah sempat saya bilang juga, di mana stres negatif yang sebelumnya kita denial mungkin dengan keadaan, dengan realita, kita bisa nge-push diri kita kembali ke limit yang kita capai, atau di limit kita untuk bisa mengembangkan diri kita sendiri ke stres yang positif. Yes. Nah, mungkin sempat di-mention sama Bang David, kalau kita menghadapi stres dan kita bisa memanage-nya dengan baik dan benar, itu akan menjadi sesuatu yang positif. Atau mungkin benar. Itu kondisi negatif nih, emang negatif, tapi kita tetap memiliki manajemen yang bagus nih dalam diri kita. Itu bisa diubah ke positif sehingga menjadi spirit lebih dari diri kita gitu kan. Benar. Nah, begini. Ngomong soal hubungan stres nih, kira-kira ada nggak sih apa hubungannya, atau gini ya, apa hubungan stres dengan hubungannya korelasi dengan kegagalan yang kita alami gitu kan? Oke, kalau dibilang dampak stres ya, itu kan kembali lagi ke tadi cara kita menghadapi stres tersebut kembali. Dan menurut saya sih life is a choice. Jadi saat kita berada dalam satu fase stuck, dalam fase satu kita nggak tahu mau kemana, mungkin kita punya dua pilihan, antara kita mau stuck, kita nyerah dengan keadaan, dan pilihan kedua kita do our best. Kita buat yang kita bisa, kita berbuat apa yang kita mampu, dan jika kita sudah berbuat semaksimal mungkin, pasti bakal ada jalan kok. Saya yakin pasti bakal ada jalan. Kalau kita sudah berusaha sebaik mungkin, kita do our best banget, pasti bakal ada jalan. Misalkan kita mau untuk berusaha dan sanggup buat berusaha, itu sih. Mungkin kita udah bahas nih faktor-faktor, dampak dan lain-lain nih. Ya. Sekarang kita bahas intinya nih. Mungkin dari Kak Cello atau Kak Gloria dan juga Bang David yang udah lama nih, lumayan lama berkecimpung kan. Kira-kira biasanya menangani stres itu gimana sih caranya? Atau manajemen stres kalian itu seperti apa sih biasanya yang paling sering dilakukan ketika stres gitu kan?
Kalau di aku sendiri yang paling ampuh biasa aku harus tahu nih pusat permasalahannya itu apa. Jadi, aku kalau yang bekerja di aku biasa aku tulis bener-bener kayak permasalahan itu apa sih, dampaknya apa ke diriku, kira-kira cara nanganin yang paling efektif itu gimana. Hmm. Contohnya ketika, mungkin ada permasalahan di tempat kerja, aku cari tahu, oh kira-kira ini apakah bisa diselesaikan dengan aku coba bahas diskusi atau emang harus dibiarkan atau mungkin aku coba kontak pihak lain seperti itu kan. Jadi memang kalau untuk menangani stres itu bermacam-macam tergantung situasi itu sendiri. Jadi nggak bisa disamain dong tiap stres. Hmm. Cuman yang pasti kita harus tahu akar permasalahannya itu apa. Oke. Berarti dari Kaselo yang dari Kak Gloria nih yang disampaikan, stress management yang baik menurut Kak Gloria itu berarti kita harus mendiagnosa masalah itu tersebut, kita harus breakdown nih kira penyebabnya apa sih kok jadi stres, atau kira-kira apa sih penyebabnya, atau apa sih harus dilakukan biar hal ini tuh bisa terselesaikan, biar nggak stres itu, biar nggak menumpuk di pikiran gitu kan. Oke, berarti kan kita udah dari awal kita udah bahas ada stres, apa itu stres, dan juga kita udah bahas manajemen stres, dan juga kita udah ulik banyak hal nih. Buat Ya, teman-teman mungkin yang sedang nonton video ini, mungkin aku bisa simpulin nih, aku simpulin dari semua ini, mungkin ketika untuk khususnya buat teman-teman yang lagi stres berat nih ya, aku bisa simpulin mungkin stres itu timbul karena adanya ekspektasi berlebih ya, di mana kita tidak bisa mendiagnosa diri sendiri yes, seberapa besar kemampuan kita, tapi kita memiliki, misal kita cuma bisa sampai 10 nih, tapi kita mikir oh aku mau sampai 100. Itu hal yang positif, cuma kalau nggak didampingin dengan yang namanya manajer stres yang baik, saat kita cuma dapat 10 atau 20 itu akan jadi tekanan yang sangat besar atau pressure dalam diri kita sendiri nih. yes, benar. Dan mungkin untuk tips and trick teman-teman lagi stres, mungkin luangin waktu untuk melakukan hal yang kalian suka, atau mungkin luangin waktu untuk meredam atau sharing dengan teman kalian, atau mungkin kalian bisa melakukan misalnya main game contohnya Ya, untuk menghilangkan stres atau untuk meluapkan itu sebentar, atau mungkin kalian menyendiri nih, gak ada salahnya kita menyendiri, ambil waktu ya, buat me benar-benar. time, setelah kita reda baru kita breakdown nih masalahnya apa nih gitu kan. Nah mungkin itu buat teman-teman yang sedang nonton dan lagi stres, semoga ini bisa membantu tips-tipsnya. Dan juga nih terakhir nih sebelum kita tutup Yes, sesi kita diskusi kita hari ini, terakhir nih pesan-pesan buat viewer kita atau teman-teman lagi nonton video ini yang mungkin lagi stres, pesan-pesan dari mungkin dari Bang David nih, ada pesan apa nih teman-teman kita lagi oke. stay tune nih. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang mungkin lagi nonton video ini atau mungkin lagi dengerin kita lagi discuss about stres ini. Dan mungkin kalau dari saya, pesan saya cuman yes tadi, every choice kita memiliki dua pilihan setiap kita menghadapi masalah, kita stuck atau kita mau do your best dan mencari jalan keluar. Ini pilihan do your best tersebut bisa jadi salah satu pilihan kunci kita buat kita bisa bebas dari setiap halang rintangan mungkin, atau dari setiap ekspektasi kita, mungkin dari setiap stressful kita bisa do your best untuk kita bisa untuk keluar dari setiap struggle yang kita hadapi. Life is choice dan do your best, kita bisa hilang mungkin dari setiap, bukan hilang ya, lepas dari setiap Lepas ya. tanggungan kita. Oke, mungkin itu pesan-pesan yang bisa semoga juga bermanfaat untuk teman-teman kita yang mungkin lagi stay tune nonton ya. Yes. Dan juga mungkin terima kasih banyak buat Bang David dan Kak Gloria yang udah luangin Thank you, waktunya, yang mungkin lagi sibuk kesibukannya ya, udah mau mampir dan berdiskus hari ini membahas soal hal simpel tapi sangat penting di Ya, era teknologi 4.0 saat ini. Mungkin sekian diskusi yang bisa kita sampaikan, yang saya sampaikan. Terima kasih untuk waktu yang diluangkan, untuk teman-teman juga yang udah nonton. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. ya. Saya Mario, undur diri. Terima kasih.